Ternyata tidak cuma Panji Gending, tetapi Jalakadru pun tewas dengan mengenaskan. Dadanya hancur ketika jenazahnya ditemukan oleh istrinya. Pembunuhan-pembunuhan ini sepertinya punya hubungan yang erat, Paman. Juga korban di Kalisengoro. Maksudmu? Panji Gending, Jalakadru, Citrowiryo, Bahkatili, Deling, dan yang lain. Semuanya penduduk Kalisengoro yang menentang Demang Kembang Sempol. Kok dia belum muncul juga ya, Dek ya? Sejak Sandikolo, burung gagak itu selalu berputar-putar di rumah ini, Dek. Kuping saya jadi budek, Dek. Di sekitar rumah saya juga loh, Yu. Pertanda apa ya? Terus terang loh, Dek. Dari tadi sore, hati saya deg-degan terus, Dek. Gagak kan pertanda kematian toh, Yu. Dengkulku jadi momplok begini, lemes. Kalau begitu saya pulang dulu ya, Yu. Mbok nanti aja toh, Dek. Sekalian kalau Kakang Jalak kemari, Dek. Wah, saya resah. Dan perasaan saya jadi makin gak enak saja. Wis yo, saya pulang dulu, Yu. Yo, hati-hati ya, Dek. Bagaimana, Kakang? Jalakadru dan Panji Gending sudah kubunuh. Lepaskan tali Triwarna. Aku mau pulang. Kakang bisa memintanya dengan baik-baik. Tidak usah berteriak-teriak seperti itu. Aku mau pulang. Lepaskan tali Triwarna. Nah, begitu kan lebih enak. Saya heran kenapa Kakang sekarang jadi pemarah begitu. Selama ini saya menyembunyikan berita gembira ini. Tapi sekarang saya rasa sudah waktunya untuk memberitahukannya kepadamu, Kakang. Saya hamil, Kakang. Saya minta pertanggungjawabanmu. Tidak lama lagi anak kita akan lahir. Dia yang akan meneruskan kekuatan kita. Kekuasaan kita. Nyai, apakah Ki Demang masih bisa mendengar? Dia sudah pergi. Dia bahkan bisa mendengar suara bisikan hati saya, Kakang.
Kakang kenapa menangis? Saya tidak tega, Nyai. Saya tidak tahan melihat Nyai membelai mayat Ki Temang. Saya sedih. Maaf. Apa yang perlu disedihkan? Sungguh saya bahagia sekali, Kakang. Bagaimanapun kita sudah bisa membalas sakit hati kita. Saya akan tetap membelai Kakang Mondosio. Karena cinta kami tidak bisa dipisahkan, walau oleh kematian sekalipun. Karena kami sudah dijodohkan, bahkan sebelum kami dilahirkan di muka bumi ini. Bukan begitu, Kakang Demang? Dari mana, Kang? Ki Panji Gending juga tewas. Tulang-tulangnya remuk. Kakang tahu dari mana? Saya melihat sendiri. Mayatnya diantar oleh orang-orang Banyu Urip. Karena tewasnya dekat hutan perbatasan, ditemukan oleh pencari kayu. Ki Panji Gending tewas, lebih mengenaskan. Kalau begitu, tuduhan saya keliru. Saya mengira Kakang Jalak telah dibunuh oleh Kakang Panji Gending. Nyi Juplak kenapa? Kok malah meninggalkan rumah yang lagi keseripahan? Iya ya, kenapa pergi? Ada apa lagi? Kelihatannya Yuk Jublak seperti orang bingung. Bagaimana ndak bingung? Wong suaminya mati dibunuh orang dan sahabatnya juga mati. Iya ya. Barangkali ini hukuman karma ya, Yu. Pekerjaan Kang Jalak dan Kang Panji kan pendekar bayaran yang kerjanya membunuh orang. Ya, matinya ya dibunuh. Iya. Yu. Nasib kita sama, Yu. Pembunuhnya pasti bukan rampok, Dek. Uang bayaran dari Ki Demang Surakerti masih sisa 40 ringgit. Maafkan saya, Yu. Saya sudah buruk sangka. Mengira Kang Panji yang membunuh Kakang Jalak. Demi Tuhan, maafkan saya. Gak apa-apa, Dek. Saya sendiri juga ragu. Jangan-jangan memang Kang Panji yang telah mencelakakan Kakang Jalak. Ternyata... Sudahlah, Yu. Sudah. Mau melihat Kang Panji? Mari. Ternyata tidak cuma Panji Gending, tetapi Jalakadru pun tewas dengan mengenaskan. Dadanya hancur ketika jenazahnya ditemukan oleh istrinya. Pembunuhan-pembunuhan ini sepertinya punya hubungan yang erat, Paman. Juga korban di Kali Sengoro. Maksudmu? Panji Gending, Jalakadru, Citrowiryo, Bahkatili, Deling, dan yang lain. Semuanya penduduk Kali Sengoro yang menentang Demang Kembang Sempol. Silakan masuk ke tambak, masuk Kayun. Semua korban adalah orang-orang yang ikut mengeroyok dan membantai Mondosio. Yang pertama adalah Mbah Katili. Dia yang menunjukkan persembunyian Mondosio. Kemudian menyusul Paman Citrowiryo
Dia yang menusukkan keris ke leher Mondosio Ki Demang. Lalu menyusul Panji Gending dan Jalakadru. Mereka kusewa untuk menaklukkan Mondosio, yang meskipun sudah dalam keadaan luka parah, tapi masih terus memakan korban. Sekarang ini masalahnya, siapa yang melakukan? Padahal Mondosio sendiri sudah tewas. Dan mungkin mayatnya sudah menjadi santapan buaya di muara sungai Banyu Menep. Mondosio punya keluarga, Paman. Nyi Basinga, Sri Katon adiknya, dan pembantu setianya yang bernama Ki Tembini. Apa mungkin mereka yang melakukan semua ini? Terus terang, saya sendiri tidak yakin kalau mereka sanggup membunuh Citrowiryo. Apalagi Panji Gending dan Jalakadru. Mereka berdua bukanlah orang sembarangan. Mungkin bukan mereka sendiri yang melakukan. Tapi saya sangat yakin Basinga ada di balik semua kejadian ini. Selama ini, sebenarnya Mondosio hanya merupakan alat Nyi Basinga. Alat untuk membunuh ayah saya. Dan saya ingin memberitahukan kepada Paman bahwa kematian ibu juga dilakukan oleh Nyi Basinga dengan teluh candra muka yang sangat keji. Memang tampaknya ada kejadian-kejadian aneh sebelum Panji Gending tewas. Ada suara burung gagak yang berteriak-teriak parau di sekitar rumah ini. Kata anak Citrowiryo, sebelum musibah itu menimpa bapaknya, juga ada gagak berteriak-teriak di halaman rumahnya. Bahkan diusir oleh Citrowiryo, Ki. Itu sudah pertanda bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan ilmu hitam atau ilmu tenung. Dan saya dengar sendiri, Nyi Basinga sangat akrab dengan ilmu semacam itu. Basinga. Dari dulu saya tidak pernah suka dengan perempuan itu. Lihat ini. Dia mengutungi tangan saya. Karena dulu saya pernah menghukum seorang perampok kejam dengan mengutungi tangannya. Yang ternyata perampok yang dijuluki Macan Guling itu adalah ayah Basinga dari desa Karangpulutan. Sayangnya, sampai sekarang persembunyian mereka belum ditemukan, Ki Demang. Rakyat Kalisengoro sangat menaruh dendam pada mereka. Sekarang persoalanmu sendiri bagaimana, Kayun? Dan bagaimana dengan pengangkatanmu sebagai Demang? Apakah sudah ada tanggapan dari para ngabehi maupun sultan? Sekarang ini, kakek dadap ayam sedang mengurus Kepajang. Terus terang, saya agak ragu kalau mereka tahu saya pernah mengabdi sebagai anggota pasukan di Mataram. Sebenarnya, kalau kalian berani, lebih baik kalian melepaskan diri dari Pajang dan mengabdi ke Mataram. Maaf, saya bicara begini bukan karena kedemangan kami masuk kekuasaan Mataram, tapi kenyataan yang membuktikan. Saya kurang mengerti maksud Paman. Begini, Kayun. Sewaktu kejadian perampokan dan penjarahan yang dilakukan oleh Mondosio di kawasan Gunung Burak ini, apakah pemerintah Pajang melakukan sesuatu? Tidak kan? Mereka sama sekali tidak mengirimkan bantuan, tapi malah Kanjeng Senopati yang mengirimkan putranya sendiri, sehingga Mondosio bisa dilumpuhkan. Jadi jelas, Mataram sebagai induk pemerintahan lebih peka, lebih peduli, walaupun Mataram hanya sebuah perdikan kecil. Mungkin kami perlu merundingkannya lebih matang, Paman. Bagaimanapun, masalah ini sangat rawan. Mungkin Sultan akan sangat tersinggung kepada Mataram. Dan bisa jadi, dari masalah yang sebenarnya sangat kecil, bisa menimbulkan akibat yang sangat besar. Bahkan bisa terjadi perang.